Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Fisika Lingkungan yang diampu oleh Ibu Weli Anggraini MSI, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatmawati, Eka Oktasari, dan Evi Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi lingkungan radiasi dan pencemarannya. Perlu kita ketahui bahwa radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan, yang berarti perubahan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lain. Inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Dengan kata lain, radioaktivitas adalah transmutasi inti suatu unsur karena memancarkan zat radioaktif alfa, beta, ataupun gamma, yang secara berurutan dikenal sebagai inti helium, elektron atau positron, dan foton berenergi tinggi. Kemudian pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif juga dikenali sebagai pencemaran radiologikal, adalah bahan radioaktif di permukaan atau dalam pepejal, cecair, atau gas, termasuk badan manusia, di mana kehadiran mereka tidak disengajakan atau dikehendaki, atau proses yang membebaskannya di tempat sedemikian juga secara kurang formal bagi merujuk kepada kuantiti, terutamanya aktiviti di permukaan atau satu unit kawasan permukaan. Ditinjau dari proses terbentuknya, unsur-unsur radioaktif atau radionuklida yang ada di lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu radionuklida alam dan radionuklida buatan. Yang keduanya dapat berperan sebagai sumber radiasi alam atau lingkungan. Nah, dikatakan sebagai radionuklida alam karena sumber-sumber radiasi itu sudah ada semenjak alam ini terbentuk. Sedangkan radionuklida alam yang terdapat di lingkungan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama radionuklida kosmogenik dan radionuklida primordial. Radionuklida alam yang terdapat di lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tadi kan ada radionuklida kosmogenik. Nah, radionuklida kosmogenik adalah radionuklida yang terbentuk akibat interaksi antara sinar kosmik dengan atom target yang terpapar dalam atmosfer. Radionuklida yang ada di atmosfer jatuh ke permukaan bumi bersamaan dengan angin, hujan, dan salju. Sumber pencemaran lingkungan oleh radionuklida alam diantaranya yaitu pembakaran batu bara, pemakaian bahan fosil, pemakaian bahan bakar atau fosil, pemakaian bahan-bahan yang mengandung radionuklida, dan pemakaian fosfat alam. Kemudian yang kedua adalah radionuklida primordial. Nah, ini adalah radionuklida alam yang berasal dari dalam bumi. Jenis radiasi yang dihasilkan oleh radionuklida primordial disebut dengan radiasi terestrial. Radiasi ini berasal dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Berdasarkan penyebaran radiasi ke lingkungan, radiasi primordial terbagi dalam dua kelompok, yaitu norm atau naturally occurring radioactive material dan T-norm atau technologically enhanced naturally occurring radioactive material. Nah, yang norm adalah bahan radioaktif dari peluruhan deret primordial yang termobilisasi ke dalam makhluk hidup atau lingkungan secara alami, sehingga sudah merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup tersebut. Yang kedua ada T-norm. Kegiatan pada beberapa industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam bumi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi radionuklida pada alam. Adapun sumber radiasi bagi tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama, sumber radiasi eksternal dan sumber radiasi internal. Nah, sumber radiasi eksternal itu radiasi yang datang dari angkasa luar serta sumber-sumber radiasi yang ada di sekeliling manusia, termasuk dalam kategori sumber eksternal. Untuk jangka pendek, unsur-unsur radioaktif hasil fisi baik karena kecelakaan reaktor nuklir merupakan ledakan senjata nuklir dapat berpotensi sebagai sumber radiasi eksternal bagi sekelompok penduduk yang berada di sekitar lokasi pelepasan. Kemudian, sumber radiasi internal berupa unsur-unsur radioaktif yang masuk dan terikat oleh organ-organ tertentu di dalam tubuh. Terikatnya unsur radioaktif oleh organ
tubuh disebabkan oleh radioaktif tersebut memiliki sifat kimia yang sama dengan unsurnya yang stabil. Karena sifat kimianya sama, maka organ tubuh tidak mampu membedakan antara unsur-unsur radioaktif dan unsur-unsur stabil. Adapun proteksi terhadap sumber eksternal, yaitu yang pertama ada pengaturan waktu. Seorang pekerja radiasi berada dalam medan radiasi akan menerima dosis radiasi yang besarnya sebanding dengan lamanya pekerja tersebut berada di dalam medan radiasi. Yang kedua ada pengaturan jarak. Faktor jarak berkaitan erat dengan fluks radiasi. Fluks radiasi pada suatu titik akan berkurang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik tersebut dengan sumber radiasi. Penggunaan perisai radiasi. Nah, sifat dari bahan perisai radiasi ini harus menyerap energi radiasi untuk sinar beta dan neutron dan dapat melemahkan intensitas radiasi untuk sinar X dan sinar Y. Kemudian ada pengungkungan. Pengungkungan zat radioaktif dilakukan sedemikian rupa sehingga zat radioaktif tersebut tidak tersebar ke lingkungan atau sumber radiasinya. Kemudian ada pemantauan. Apabila dipastikan telah terjadi pelepasan zat radioaktif ke lingkungan, maka dilakukan pemantauan kadar zat radioaktif baik dalam medium udara, tanah maupun air. Yang terakhir adalah pakaian pelindung atau tameng. Dalam setiap penanganan sumber radiasi terbuka, pekerja radiasi memerlukan perlengkapan proteksi radiasi berupa pakaian pelindung yang digunakan secara terbatas hanya pada daerah yang terkena kontaminasi. Kemudian, di sini kami mengangkat 3 proposal penelitian lingkungan radiasi dan pencemarannya. Untuk proposal yang pertama, yaitu berjudul Pengaruh Jumlah Komputer Terhadap Tingkat Radiasi Elektromagnetik dan Dampak Kesehatan Manusia dalam Lingkungan Terradiasi. Abstraknya adalah perkembangan teknologi membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang dan sektor aktivitas manusia. Penggunaan teknologi seperti komputer yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang ditimbulkan karena pada komputer, selain menampilkan gambar dan teks pada monitor komputer yang sedang digunakan juga mengeluarkan sebuah radiasi dan gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dideteksi oleh indera mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah komputer terhadap tingkat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kesehatan. Kemudian, metode penelitiannya yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan tingkat radiasi elektromagnetik terhadap jumlah komputer. Yang kedua ada waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 di warung internet Desa Kota Terpadu Mandiri atau KTM. Kemudian ada alat. Alat yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada komputer, HP yang terpasang aplikasi EMV, detektor, kemudian ada peralatan tulis untuk mencatat hasil radiasi dan wawancara. Kemudian ada metodologi penelitian. Komputer yang sudah tersedia di ruangan kemudian dinyalakan. Setelah dinyalakan, 1 unit komputer, nyalakan aplikasi EMF detektor pada HP. Kemudian posisikan HP pada tengah ruangan. Setelah itu catat tingkat radiasi yang terdisplay pada aplikasi tersebut. Dan kemudian ada analisis data. Mendapatkan data dari dampak radiasi elektromagnetik dengan cara studi jurnal yang telah peneliti lain lakukan dan data batas maksimum paparan radiasi terhadap manusia dan terhadap manusia dari WHO. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu adanya pengaruh tingkat radiasi yang ditimbulkan oleh jumlah unit komputer pada lingkungan. Penelitian yang dilakukan pada warung internet di Desa Kota Terpadu Mandiri dengan jumlah komputer 7 unit masih tergolong aman untuk tingkat radiasi yang ditimbulkan kepada manusia. Untuk jumlah unit komputer pada ruangan yang melebihi ambang batas aman, tingkat radiasi elektromagnetik berjumlah 11 unit komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik yang berlebihan yaitu beberapa gejala yang ditemukan antara lain jantung terasa berdebar-debar, kemudian mual tanpa ada penyebab yang jelas, kemudian ada rasa sakit pada otot-otot, telinga berdenging atau tinnitus, kemudian ada kejang otot, gangguan kejiwaan berupa depresi, serta gangguan konsentrasi. Yang kedua yaitu hubungan paparan radiasi sinar X dengan kadar hematologi pada petugas radiologi Rumah Sakit Bandar Lampung. Abstrak, penggunaan radiologi selain memberikan manfaat yang baik juga memberikan efek yang merugikan terutama pada pekerja.
Efek radiasi dapat bersifat stokastik maupun non-stokastik terhadap sistem jaringan tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis paparan radiasi sinar X dengan kadar hematologi pada petugas radiologi Rumah Sakit Sewilayah Bandar Lampung. Desain penelitian pendekatan cross-seksional dan jumlah sampel total populasi sebanyak 30 responden. Data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara unvariatif dan bivariatif menggunakan uji korelasi Rang-Spearman. Metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini menganalisis paparan radiasi sinar X dengan kadar hematologi pada petugas radiologi Rumah Sakit Sewilayah Bandar Lampung. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian dengan pendekatan cross-seksional dan jumlah sampel total populasi sebanyak 30 responden, yaitu dari Rumah Sakit Sewilayah Bandar Lampung. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode penelitian. Metodologi penelitian. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder, yaitu hasil pemeriksaan laboratorium dan TLD. Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah hematologi yang terdiri dari leukosit, eritrosit, trombosit, dan hitung jenis leukosit dan hasil pemeriksaan dosis paparan radiasi sinar X atau TLD. Yang kedua ada analisis data. Data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara unvariatif dan bivariatif menggunakan uji korelasi Rang-Spearman. Kemudian ada hasil dari penelitian menunjukkan keterpaparan radiasi pekerja sebesar 0,01 milisievert ditambah 0,026 dengan nilai paparan terendah 0,01 milisievert dan paparan tertinggi 0,13 milisievert. Terdapat hubungan paparan dosis radiasi sinar X dengan kadar leukosit dengan keratan hubungan lemah dan berpola negatif, atau p-value sama dengan 0,042, RS sama dengan min 0,4146, tetapi tidak ada hubungan paparan radiasi sinar X dengan trombosit darah, eritrosit, eosinofil, neutrofil, batang dan segmen, serta limfosit dan monokosit menunjukkan tidak ada hubungan dengan keratan sangat lemah. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan seluruh petugas radiologi rumah sakit di Bandar Lampung masih di bawah nilai batas dosis keterpaparan radiasi, dan hasil analisis bivariatif menunjukkan terdapat hubungan paparan radiasi leukosit tetapi tidak ada hubungan dengan trombosit darah, eritrosit, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Untuk mencegah terjadinya kerusakan sel akibat paparan, maka dianjurkan agar tetap melakukan pemantauan paparan radiasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta memberikan makanan tambahan bagi petugas radiasi. Baiklah, untuk proposal yang nomor 3 yaitu analisis tingkat pencemaran radioaktivitas gas buang reaktor Kartini ke lingkungan. Adapun abstraknya, analisis tingkat pencemaran radioaktivitas gas buang reaktor Kartini ke lingkungan telah dilakukan pada tanggal 13 bulan 10 tahun 95 sampai dengan tanggal 8 bulan 2 tahun 96. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pencemaran radioaktivitas lingkungan yang diakibatkan oleh pelepasan radioaktivitas gas buang dari reaktor Kartini dan fasilitas lainnya di Pusat Penelitian Nuklir Yogyakarta lewat Cerobong. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji T-student, uji faktor cacah pertama, dan spektrometri Garna. Pada penelitian ini, pengambilan cuplikan udara dilakukan di dalam sebuah cerobong, ruang reaktor, lingkungan, dan ruang lain sebagai pembanding. Kemudian udara disedot lewat filter dengan pompa hisap volume tinggi. Filter dicacah radioaktivitas beta, gamma, dan alfanya. Tingkat pencemaran radioaktivitas pada gas buang lewat cerobong ke lingkungan antara 0,57 sampai dengan 1,34 batch per meter kubik.
Tidak berbeda dengan radioaktivitas udara di lingkungan antara 0,69 sampai dengan 1,12 batch squirrel per meter kubik. Dan radioaktivitas berasal dari radioaktivitas anak turun radon, hasil peluruhan dari deret uranium dan thorium di alam yang ada dalam bahan bangunan gedung. Adapun metode penelitiannya, yang pertama ada jenis penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran dan analisis radioaktivitas gas buang lewat cerobong yang tersebar ke lingkungan. Kemudian, metode penelitiannya, pada penelitian ini digunakan metode analisis faktor cacar pertama. Untuk penentuan ada tidaknya kontaminasi udara, metode analisis uji T-student untuk penentuan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara radioaktivitas gas buang yang dilepas ke lingkungan dengan radioaktivitas udara di lingkungan serta metode spektrometri gamma. Adapun jenis analisis, hasil pengukuran radioaktivitas beta, gamma di dalam cerobong yang dilepas ke lingkungan dibandingkan dengan radioaktivitas di lingkungan dengan menggunakan uji T-student. Kemudian ada metode perhitungan. Yang pertama, perhitungan radioaktivitas udara. Yang kedua, ada analisis harga faktor cacah pertama. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada alat cacah beta or TECH, efisiensinya 20%. Kemudian ada pompa hisap Stepflex model TVEA. Kemudian yang ketiga ada alat cacah alpha technical associate model TS-nya 8, efisiensinya 45,3%. Kemudian ada spektrometer gamma latar rendah dengan efisiensi 1,7%. Kemudian ada pencatat waktu. Metode penelitian selanjutnya adalah bahan yang digunakan. Yang pertama ada kertas filter fiberglass, kemudian ada K40 baku dalam KCI, kemudian ada EM241 baku, kemudian ada EU152 baku. Adapun hasil dari proposal ini adalah dari analisis uji T-student, faktor cacah pertama, dan analisis spektrometri gamma, radioaktivitas udara lewat cerobong yang dilepas ke lingkungan, tingkat pencemarannya antara 0,57 sampai dengan 1,34 batch squirrel per meter kubik. Tidak berbeda dengan radioaktivitas udara di lingkungan antara 0,69 sampai dengan 1,12 batch squirrel per meter kubik. Dan radioaktivitas hanyalah berasal dari radioaktivitas anak turun radon hasil peluruhan deret uranium dan thorium di alam yang ada dalam bahan bangunan gedung. Sekian, terima kasih proposal yang telah kami jelaskan tentang lingkungan radiasi beserta pencemarannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan materi. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.